kita masih tersesat oleh pikiran sendiri, terjerat oleh hati sendiri, tersangkut oleh nafsu sendiri, kemudian mager nggak ngapa-ngapain, ya udah, gitu. nggak akan sampai ke sisi yang punya rogo rasa karso sama cipto tadi. Gugus langsung melek. Melek mas. Saya tambah melek sih. Lanjut. Pertama. Jadi nggak lanjut. Terus gimana mas? Ada dua orang berdebat tentang malam pertama. Satu yang ngomong, wah malam pertama tuh begini. Saya baca di buku Kama Sutra begini. Oh, saya nonton film ini begini. Satunya juga ngeyel, saya tuh bukan nonton, saya tuh diceritain langsung sama teman saya tadi malam pertama, masih hangat nih, katanya begini, tuh berdebat gak ada habis-habisnya, sama kayak tadi. Tapi coba, sebenarnya kan solusinya gampang. Ya udah, kamu saat yang A nikah, yang B nikah, malam pertama besok ketemu. Malam pertama begini, iya, kok saya begini, tapi mereka berbeda, tapi nggak berantem, karena sama-sama mengalami. Nah, ilmu tentang dalamannya olah rasa, olah cipto, tentang luruh yang masa depan tadi, itu bukan sesuatu yang bisa diceritakan. Itu kita harus mengalami, baru yang gini ya. Meskipun berbeda, tapi tidak ada perdebatan, karena semua mengalami. Itu contoh, itu contohnya menurut konon kabar. Pengalaman berarti ya. Konon kabarnya. Pengalaman malam pertama, Pak. Kasih lagu Gus. Malam pertama. Ada nggak sih lagu yang itu? Ini sesuatu yang ini ya, yang apa namanya, yang tidak bisa dipaksakan. Kayak ilustrasi soal soal malam pertama, menarik loh ilustrasi malam pertama. Itu ibaratnya kita malam pertama, kemudian seorang perempuan baru baru malam pertama dan baru kenal gitu kan, kita nggak bisa langsung buka baju dulu, rusak semuanya. Ya karena malah nggak jadi malam pertama kan, iya kan? Bagus udah ketawa. Malah nggak jadi malam pertama kan? Ya kan, bener kan? Tapi kalau kita lulus dulu, kita ngobrol dulu, kita nggak usah buka, dia buka sendiri. Ayo gitu. Apa yang saya maksud adalah ilmu-ilmu seperti itu tidak bisa dipaksakan dengan akal. Akal itu hanya bisa memaksa, tidak bisa dipaksakan dengan semangat. Nggak bisa. Makanya kalau misalnya kita masih tersesat oleh pikiran sendiri, terjerat oleh hati sendiri, tersangkut oleh nafsu sendiri, kemudian mager nggak ngapa-ngapain, ya udah, gitu. nggak akan sampai ke sisi yang punya rogo rasa karso sama cipto tadi. Kita sampai pada satu hal yang terikat satu sama lain. Tadi itu tidak bisa ceritakan. Kita akan berdebat semalam suntuk soal dua pemuda yang sedang bercerita tentang malam pertama, karena satunya nonton film, satunya cerita, satunya kata orangnya, ya sudah, ngapain berdebat? Nikah malam pertama, cerita bisa sambil ngerokok, mana malam pertama, selesai itu. Makanya saya suka ini bahasa sedikit mumpung ingat saya mumpung ingat. Kadang-kadang saya kesel juga sama misalnya orang bilang di Jawa banyak tahyul itu. Kan sebenarnya bukan tahyul, kayak misalnya orang kasih tahu itu pohon besar bawahnya ada air, itu ini ya, dulu waktu kecil saya tinggal di kampung tuh, hati-hati jangan ngomong jelek di bawah pohon itu, airnya jangan dikotorin, tiap malam Jumat dikasih dupa, dikasih pohon itu di angker, jangan dipotong gitu kan, angker. Semua orang kan bilang gitu kan, ternyata itu tahyul, jangan menyembah pohon gitu. Karena waktu itu masa itu orang baru bisa pakai bahasa itu. Kalau sekarang coba, ini pohon akarnya mengandung yang banyak menyerap air, jadi air terserap, ada zat HO2, ada H2O. Kalau simpan nanti akan keluar. Kalau kamu tebang, kamu nggak punya air, nggak nyampe. Yang ada genderuwonya, jangan diapa-apain supaya alam itu tetap lestari. Kan gitu sebenarnya. Ada yang namanya tahyul gitu kan. Ya, makanya ilmu-ilmu zaman dulu itu sebenarnya kalau digali itu kaya sekali. Tapi orang kalau lihat luarnya kayak tahyul gitu kan. Terus ya banyak lah, misalnya Gunung Merapi katanya ketemu bahasa Kiai Sapu Jagat, ada penguasanya Kiai Sapu Jagat. Itu jangan ngomong aneh-aneh di sana, jangan ucap aneh-aneh di sana, bersopan, jangan ngambil apa-apa tumbuhan gitu kan. Kita selama sehari semalam begitu terus turun dari gunung. Kita udah terbiasa nggak ngomong jelek, terbiasa nggak ngerusak. Itu kan perkerti kita kan
akan mengikuti pekerti kita waktu di gunung gitu kan. Cuman kalau dikasih tahu kan susah ngomong sama mereka zaman dulu itu tahu abad keberapa, kan paling gampang ada yang kayak sapu jagat jangan macem-macem, udah selesai kan. Gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya cuma kayak ya banyak lah kalau bilang tapi saya dengar gending loh Pak di sana Pak, di Merapi itu. Saya kan pernah ke Lawu yang katanya pasar setan tuh ya. Ya menurut saya nggak tahu ya. Itu kalau menurut saya itu resonansi suara dari bawah ya. Karena kan saya ternyata dengernya itu bukan hanya malam, siang hari juga denger. Jadi ceritanya pagi-pagi kan saya denger, pagi-pagi itu saya dengar suara orang ngobrol, suara kadang meletet, suara motor sebagainya. Tapi pas buka tenda nggak ada siapa-siapa, yang di pasar setan tuh nggak ada siapa-siapa. Pasar setan di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu. Ya, nah, ini bisa masuk yang misteri nih. Kapan-kapan nih ada pengalaman misteri nih Pak Sana. Bukan, nanti saya justru malah ingin membedah misterinya. Saya ingin membedah misterinya sebenarnya. Gitu. Menurut saya pribadi kan pendapat masing-masing ya. Ya. Orang yang percaya sekali dan akhirnya benar-benar mendengar ya itu kan lain cerita. Itu saya nggak saya alami ya, yang saya ceritakan kan. Tadi dua orang pemuda kalau nggak ngalam sini nggak tahu malam pertama kan saya ke pasar setan beneran gitu waktu itu. Itu ini Merapi itu di bawah kan rame, di Gunung Cemoro, Kandang Cemoro Sewu kan bawah itu rame. Dan suara itu, ketika kita ngomong memang suara kita hilang, enggak kan? Ini kan terbawa angin menurut saya. Suara yang hiruk pikuk itu dari suara motor, suara itu hiruk pikuk bawa angin lama-lama ke atas. Begitu sampai atas kan tinggal suaranya. Ada suaranya ya. Suaranya hilang. Orangnya nggak ada di bawah. Siang-siang saya dengar. Oh, sifat juga ya siang-siang dengar. Begitu malam hari dengar juga. Tapi orangnya nggak ada. Ya tadi mungkin malam hari ada orang ngobrol ke bawah angin. Nggak ada kan. Itu kan berupa hamparan agak sedikit menghampar gitulah. Agak sedikit menghampar, jadi suara-suara naik ke situ menurut saya. Tapi kan saya lihat di YouTube juga banyak sekali cerita-cerita yang di pasar setan saya lihat begini dengar suara begini, dengar suara apa tukar apa lupa saya itu gending tadi ya, ada gending ada segala macam. Itu kan pengalaman masing-masing ketika Mas Gus bilang ada gending, ada setannya bisa jadi. Kalau saya menerjemahkan ada gending, di bawah ada yang main gending, ke bawah angin ke atas, baru damai gitu. Tapi mindset saya seperti yang dibilang Mas Ananto tuh, kalau saya mikirnya sih nggak yang di bawah, kena angin ke atas. Secara ilmiah aja tuh, mungkin ada acara di bawah gitu kan. Iya. Ada suara. Angin ke atas. Ke atas lah, gitu aja. Nah itu. Makanya tapi kan dia tadi masyarakat akhirnya kan karena banyak percaya begitu ya akhirnya ilmu dalamnya itu dicuri oleh orang-orang Eropa, mereka membahasakan dengan bahasa yang keren, akhirnya seolah-olah masyarakat kita tertipu bahasa ilmiah gitu ya, gitu kan, tidak ilmiah, mereka yang pinter ya, ini kan gitu tuh yang terjadi gitu. Banyak kalau kemarin yang paling update kan yang di BNPB yang kemarin ada orang di YouTube pakai baju hijau nantang laut itu pakai baju hijau, ayo saya tantang itu pakai baju hijau. Ya Nyerok itu sampai kiamat nggak akan nongol, memang nggak ada Nyerok itu nongol, nggak ada. Kenapa nggak boleh pakai baju hijau? Bener kata BNPB, kalau di laut hijau ke gulung ombak susah nyarinya. Gitu. Kesaru ya, susah. Kesaru itu susah nyarinya. Sebenarnya itu, jadi makanya kan ya sebenarnya ilmu-ilmu di balik itu banyak ilmu dalamnya, tapi terkamuflase oleh hal-hal yang sebenarnya itu untuk konsumsi masyarakat waktu itu supaya lebih paham aja. Kalau mau mempelajari dalamannya itu luar biasa tuh, nggak kalah sama ilmu Silva, ilmu neurolinguistik, ilmu mindset, nggak kalah tuh. Bisa melihat masa depan, bisa, sangat bisa. Gampangnya mimpi yang bener lah kalau ada tinggal mau betul untuk ini nih ya, mempraktekkan. Memang karena kita memang makhluk spiritual kan. Betul. Jadi ada sesuatu yang memang bisa kita simulasikan sebetulnya ya, tapi perlu dilatih. Nah, nih simulasikan tidak semua, Mbak. Menurut saya ya, mungkin Mbak Ditra ilmunya lebih tajam, dari semuanya bisa disimulasikan. Ya. Kalau ilmu saya kan belum tajam, jadi saya hanya bisa mensimulasikan yang ada di otak aja. Yang spiritual itu bisa diyakini tapi tidak bisa Sekarang saya nunjuk deh, saya yang mana?
Coba Gimana? Mbak Dita yang mana? Mbak Lala yang mana? Mbak Lala yang mana? Oh, Mbak Lala menurut saya yang mana? Mas saya ada. Ini hidung, ini mata, ini rambut. Di dalam ada jantung. Sayanya mana coba? Tapi Mbak Lala A percaya nggak whole saya ada? package. A whole package is me. Nah, Iya, kalau logikanya sama. Logikanya pada akhirnya sama. Kita tidak bisa menunjuk salah satu, tapi apa namanya? Dia ada di dalam salah satu itu bukan semuanya kan gitu. Ya, kosong itu isi itu kosong, gampangnya kan begitu, paling gampang kan begitu. Jadi kalau dibilang saya ada, ya nggak ada. Tapi kalau dibilang nggak ada, saya ada gitu. Begitulah. Ya. Kalau Mbak dalam bahasa Mbak Dita adalah whole package, ya betul, whole package dari saya itulah. Ya, itu Saya yang mereferensikan Badi ya. Kalau main bisa benar bisa salah loh ya, belum tentu benar. Ya, kalau di ini sih yang mengidentifikasikan, membedakan adalah memang kan casing kita ya. Kemudian sama soulnya gitu, mind and soulnya. Nah, soul kita ini yang nantinya akan berpisah. Makanya suka ada yang dibilang self talk gitu kan. Sebetulnya kan kita memang perlu berbicara. Nggak mungkin Tapi tidak saya ada penasaran konsepnya self talk Mbak Lala. Yang dimaksud self talk itu maksudnya bicara kepada diri sendiri itu kita itu emang ada berapa ya? Kok bisa bicara sama diri sendiri? Penasaran nih ilmu kita dan aku. Nah ya, karena gini. Dan aku. Nah gini kita berarti lebih dari satu dong. Betul, karena ada soulnya, spirit Ada kita. soul. Berarti yang ngobrol itu siapa? Soul siapa? Sama pikiran kita. Oh berarti ada soul. Nah ada jadi pikiran. Badi. Nah ini yang ini kalau mau berbagi nanti makanya konsep 4 ini ya 4 key gitu ya, 4 key for a total life ini bisa mungkin menjadi lebih sempurna pemaknaannya gitu. Kalau yang saya ini ya, saya pahami dari neuroscience gitu ya, body, mind, and soul gitu ya. Kemudian body yang ini mereka itu ya, yang berbicara adalah soul dan mind-nya, karena pikiran itu akan mempunyai satu memori gitu kan. Sementara yang lebih bebas ini soulnya ini terstimulus nggak dengan apa yang terjadi dengan kita? Iya, emosinya yang masuk ke sini gitu kan. Kalau kita paling mudah gitu ya, paling mudah untuk memisahkan body, mind, and soul itu ketika kita berpulang. Oh, ya. Kita meninggal ya. Body kita kan habis ya. Body kita lihat sudah nggak bisa gerak apa-apa. Tapi soul sebetulnya yang ditarik kan bukan badinya, tapi soulnya lepas dari tubuh. Soul itu dalam arti banyak jiwa, nyawa, roh. Oke, baik, roh. Nah ini jadi makanya kalau tadi disampaikan for key. Ini oke banget gitu ya, apalagi memang ada reference dari filosofi ini ya, Jawa ya, dari budaya Jawa yang sudah berkembang di zaman dulu gitu ya, mindset, body set, heart set, spirit set yang menjadi harmonisasi manusia itu sendiri gitu ya. Jadi ini adalah kalau tadi disampaikan Mas Hanan ini ya, Gus, anak buah gitu ya, anak buah. Ada 4 gitu ya. Mindset, spirit set, body set, dan heart set gitu ya. Dan kalau dari keilmuan yang saya dapat juga nggak bertentangan sih itu, karena memang spiritnya masuk ke dalam tadi ya, spiritnya masuk ke dalam soulnya. Soul. Kan body, mind, and soul gitu ya. Jadi soul itu masih terdiri dari banyak bagian gitu ya, Mbak? Ada body, ada mind, ada soul. Soulnya masih ada beberapa bagian kan, gitu. Kalau body, mind, and soul gitu. Body ya pasti body kita digerakkan oleh pikiran kita. Nah, spirit kita akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan gitu ya. Spirit ini soul itu ya? Soul, iya. Oh, soul. Soulnya gitu. Soalnya kita mau bawa kemana sih? Kadang-kadang gini nih, Gus suka nggak tahu-tahu gini, gue mau ini deh, mau misalnya ya mau ambil pekerjaan itu, nggak usah deh, aduh nanti gimana ya? Ini kan kita bicara dengan diri sendiri ya sebetulnya. Nah berbicara dengan diri sendiri. Nah kalau kita melatih soulnya kita lebih dalam kepada wise gitu ya, kepada satu pemaknaan baik gitu ya. Kita kepingin jadi orang baik, soulnya kita juga akan berbicaranya arahnya ke situ. Itu hati kecil gitu ya, kalau bahasa orang sekarang pun hati kecil gitu ya.
Soul sama Ya hati kecil kalau dibilang itu ya, kita bicara dengan hati kecil. Tapi kalau bicara body, mind, and soul ya rohnya kita, ruhnya gitu ya, ruhnya yang ditiupkan pertama kali ke dalam diri kita. Nah ini sekali balik lagi ya, memang kan nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau mau menjadi satu pemaknaan body, mind, and soul ketika kita berpulang, oh iya ya, otak kita masih tinggal gitu ya, otak kita masih tinggal, badan kita masih tinggal, tapi soul kita udah dicabut, udahlah habis gitu loh. Jadi ternyata memang soul itu akan bisa berbicara, atau jiwa ruh kita itu akan bisa kita beri makna ketika berbicara dengan kita, kalau kita memberikan tujuan pada ruhnya gitu. Oh iya. Seru. Saya setuju. Cuman mungkin bedanya, kalau bukan beda sih, sama sih, apa namanya, konsep tentang ruh atau soul tadi, mind, body, and soul. Cuman mungkin kalau dalam ilmu Jawa itu kan, kalau ilmu Eropa itu kan soul inilah yang mempengaruhi mind yang menggerakkan semuanya. Dia punya sensori hati, punya sensori tubuh gitu kan. Apa namanya, tapi kalau ilmu Jawa yang saya pahami, mungkin ada orang Jawa yang lebih paham dari saya juga banyak. Kalau saya kan nggak paham, Pak. Sama, kita juga Jawa-Jawaan ya, Gus. Nggak, di luar sana banyak banget orang Jawa yang lebih paham gitu. Nah, kalau Jawa KW kalau saya. Jawa KW ya. KW pakai K lagi, KW. KW. Tapi Mas Hanan ini menarik ya, karena almarhum bapakku itu juga sempat kalau beliau ini ya, beliau tuh karena memang Jawa banget tuh, ada istilah kayak kita kejawen gitu ya. Tapi sumun bu'mun umyun fahum la yarjiun, itu tuh dikenalkan almarhum bapak gitu ke saya waktu itu. Gitu. Jadi dalam filosofinya ini masuk ke spiritual gitu ya. Kalau dirimu gitu ya, kalau kamu sedang dalam ketakutan gitu ya, kemudian kamu nggak ngerti nih orangnya siapa yang bisa dihadapin, itu dibaca berulang kali. Oh gitu. Karena spirit kita perlu satu penguatan gitu, dan karena ke atas ya, ke spiritualnya tuh perlu dinaikin ke atas. Jadi bacaan itu maksud tadi, apa namanya, spirit itu bergerak karena keyakinan. Ya. Kamu nanti naik bis ke Jakarta, pegang batu ini kamu tidak akan kencing. Saya akan kencing jangan pegang batu, yakinan. Akhirnya dia ke Jakarta benar-benar gak kencing karena dia yakin gurunya. Itu keyakinan yang ditanamkan betul-betul karena dia sudah sangat yakin. Jadi bergerak karena keyakinan. Keyakinan ya. Tadi ketika dalam bahasa Eropa mind, body, and soul, sebenarnya kalau dalam teori Eropa itu kan dia dari soul kemudian bergerak, tadi saya sampaikan itu sempat terputus ya, dia ke mind, kemudian dialah yang akan berkuasa terhadap wakilnya soul di dunia lah, di tubuh kita untuk menggerakkan semuanya gitu kan. Tapi sebenarnya apakah si soul ini tidak bisa berbicara langsung kepada tangan? Apakah soul tidak bisa berbicara langsung terhadap hasrat gitu kan? Kadang-kadang orang itu kan nggak pakai pikiran. Ada makanan enak dalam, nggak tahu punya siapa, sama makan aja. Itu kan sebenarnya si mindset tidak ada. Dia kayak mata sama telinga, dia nggak terpisah, tapi dia cuma ngeliat doang. Dia nggak berdaya. Tapi dia di depan, dia ada di situ, tapi dia nggak berdaya. Dia kalah setnya saat itu oleh si hasrat tadi. Gitu. Nah, jadi si soul itu dalam bahasa, si soul itu dalam ilmu Jawa yang saya pahami, si soul kalau kalau orang Jawa bilang pancer ya, pancer itu inti ya, pancer itu inti. Dia bisa berbicara langsung kepada Roso, kepada Karso, kepada Cipto, kepada Rogo, dia bisa bicara langsung. Bahkan beberapa orang zaman dulu itu konon kabarnya misalnya dia sakit lambung gitu kan. Si pancer itu tinggal ngomongnya sama lambung, sembuh sendiri gitu kan. Karena dia punya itu tidak bisa dijelaskan oleh akal dilewatin saat itu. Itu dilewatin, dia bisa bicara. Nah, itulah yang membedakan ketika ilmu Eropa sama ilmu Jawa. Ilmu Eropa semuanya itu harus lewat akal, nggak masuk akal nggak logik. Akal lah yang menerjemahkan semua. Kalau ilmu Jawa nggak, dia itu punya ilmu
Dia karena anak buah tadi, anak buahnya 4 tidak cuma 1, yang tidak nggak dianggurin. Kalau ini kan anak Eropa ya, dia punya anak buah namanya otak, yang 3 serahin ke otak. Ya kenapa nggak langsung serahin aja ke ahlinya, ketuanya langsung gitu. Nah, itu akan langsung bisa bergerak ke sana kemari. Ya nggak ada yang salah. Kan berarti kita mau ini ya, mau ngasuh mau melihara kambing lah. Kasih orang nih, saya kasih upah tiap bulan. Saya kasih upah nih tiap bulan, pelihara ya, kamu beli rumput, bisa aja. Atau bisa kita pelihara sendiri, itu kan pilihan ya. Tapi kalau saya sebagai manusia, kalau saya sendiri ya lebih senang mengasuh sendiri ke 4-4-nya itu. Ngapain diserahin ke, makanya ngapain disubkan ke yang sama-sama ciptaan, akal kan ciptaan juga. Kenapa ciptaan kasih ciptaan? Jangan, kalau menurut saya ya. Bisa jadi sesat, bisa jadi itu sesat ya, jangan diikutin ya. Bisa jadi itu sesat, cuman bagi saya akan lebih mendamaikan ketika bisa sehat waras, tadi apa ya, sehat waras semangat ya, sehat waras semangat senang. Kan beda, kalau kepala itu carinya senang, kalau hati carinya damai, kalau semangat carinya ya kalau hasrat carinya semangat, kalau badan carinya sehat. Ya kalau mau membebankan itu semua pada otak bisa aja, cuman otak kan terbatas. Padahal si pancer tadi, si soul tadi kan tanpa batas. Ya mending menyerahkan ini semua ke sesuatu yang tanpa batas. Jadi dia nggak akan stres, dia nggak akan itu. Saya juga manusia, kadang saya terjerat oleh stres saya sendiri. Itulah mengapa kalau zaman siapa ya, Siti Jenar kalau salah itu. Siti Jenar itu kan murid-muridnya ada yang salah. Sebenarnya konsepnya benar, cuman murid-muridnya itu banyak yang salah ini ya, salah mengartikan ketika saya itu bilang kami itu kan sesuatu yang terjebak di dalam diri, ngapain terjebak, lepaskan saja. Itu kan maksud dia, lepaskanlah jeratan itu dari cengkraman si otak, lepaskan, kembalikan kepada si soul atau seru. Nah tapi ketika si murid saya jenar menerjemahkan, ya ngapain hidup, bunuh diri aja langsung ke surga gitu kan. Banyaknya nggak kira bunuh diri, dipikirnya melepaskan itu gitu kan. Ya itu kan pilihan, apakah menyerahkan semua pasukan ke otak untuk dikelola boleh, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Hidup-hidup dia gitu kan, pikiran-pikiran dia kan boleh-boleh aja gitu kan, nggak ada yang larang. Bisa jadi itu yang lebih benar, bisa jadi saya yang salah gitu kan. Nggak ada yang ini, nggak ada. Cuma bagi saya ilmu-ilmu sekarang itu kan tidak sebenarnya tidak bertentangan dengan ilmu-ilmu zaman dulu. Cuman kalau dianggap ilmu zaman dulu kuno itu mungkin yang saya tidak setuju, yang ilmu lama dianggap mungkin tahyul, mungkin sebenarnya enggak, karena mereka belum mengerti. Jadi orang yang dulu itu kan lebih karena belum ada sekolahan, belum ada YouTube, belum ada Google gitu kan, pengetahuannya terbatas gitu. Yang berkembang itu hanya tepos liro, hati sama hasrat, nafsu, semangat, itu aja tuh. Kalau dikasih tahu, itu angker jangan ke sana, langsung takut gitu kan. Itu ini kamu baca ini supaya kamu lebih cepat kaya, yakin hati. Jadi dia nggak pakai otak, zaman dulu emang nggak jarang digunakan. Otak jarang digunakan. Ketika tiba-tiba otak digunakan, banyak sekolah, banyak orang yang datang, tiba-tiba yang dua ada berkembang tadi diserahin ke otak lagi. Ya, menurut saya ya belum tentu benar juga. Ya ini sama serahkan pada ahlinya gitu ya. Serahkan pada ahlinya. Sesuatu yang tidak diserahkan pada ahlinya akan rusak gitu. Ahlinya ahli, jadi ahli. bandul. Kalau kata bandul intinya inti gitu. Serahkan pada inti. Ahli gitu. Ya boleh aja mau diserahkan dititipkan pada otak ya. Kalau otaknya mampu ya silakan. Kalau menurut salah satu kepercayaan itu kan ada yang bilang kalau ditimpakan kalau benar-benar diserahkan pada musuh, meledos itu gunung aja meledos, apalagi otakmu kan gitu kan. Luber langsung. Ya, itu makanya tadi yang saya bilang kan dari awal tentang poin-poin yang kita omongin ini, itu tergantung sama ini nggak aki orang gitu kan. Karena kan daya tangkap orang kan beda-beda kan. Iya. Mungkin kan dari asalnya maksudnya begini. Cuman ketika disampaikan ke orang atau pengikutnya atau gimana gitu kan, mungkin persepsinya belum nyampe kan gitu. Belum nyampe, betul. Iya kan. Ya kayak cerita Siti Jenar tadi kan, timbulnya salah persepsi kan begitu. Atau ilustrasi ini lah, ini ilustrasi ya, cuma ilustrasi aja setahu saya mungkin
Ya mungkin karena otak saya agak ngeres, jadi kalau saya ngomong investasi agak sesuatu yang ngeres gitu kan. Hubungan suami istri itu kan sebenarnya sah-sah aja ya, baik-baik saja itu kan, tidak masalah gitu. Tapi ketika dilakukan di depan anak kecil, meskipun anak sendiri, apakah boleh? Jadi rusak semua kan. Ketika dilakukan di pasar, jadi rusak kan. Sesuatu yang tadinya benar, baik, tidak salah, tapi jadi salah ketika tempatnya salah gitu. Nah, kira-kira begitu. Terus saja begitu. Jadi ya tadi betul tergantung persepsi, karena persepsi anak kecil, pengalaman kecil belum bisa memahami itu apa gitu kan. Nah, kayaknya tidak nangkep lah gitu. Tapi ketika dilakukan di ruang privat, tadi kalau itu kayak ini Mbak Lala nih kan, saya kan basicnya teknik nih kan, ya kan, ini kan yang dibicarakan ini kan kalau saya tangkap ini kan tentang cara mengelola stres atau apa ya? Keseimbangan hidup, total life ya. Yang apa yang dikelola dari apa kegiatan sendiri gitu loh. Kalau saya sih ilmu-ilmu yang begini emang awam, karena saya kan tadi bilang saya basicnya teknik. Ini lebih kepada bagaimana gitu. Sebetulnya semuanya menjalankan ya, hanya saja memang belum kesadaran penuh menjalankannya, bahwa sebetulnya bisa didorong tadi loh, kayak ternyata bisa loh menggerakkan sesuatu gitu ya dari pikiran kita kepingin apa. Nah ini kan tapi pikiran sebetulnya kan udah tetap jalan, nggak pakai kita kondisikan, tetap jalan gitu loh. Terus betul. Pemetaannya tadi yang Mas Hanan sampaikan tuh, kalau dari versi pengamatan manusia gitu ya, yang sudah dijalankan dan dengan filosofi Jawa nih, ada 4 kunci untuk mendapat keseimbangan hidup ya, menjadi total life gitu ya. Tadi berarti kita harus mensinkronkan mindset, body set, spirit set, dan heart set gitu ya. Mungkin begitu. Nah, ini menarik ya KB listener nih, kita berbincang tentang bagaimana sih sebetulnya kita punya anak buah nih kalau dari kacamata Mas Hanan ya, dalam porsi kita, dalam hidup kita. Nah, silahkan nanti dikondisikan sesuai dengan porsinya, sehingga nggak ada overload gitu ya. Kalau tadi ada bahasa offset gitu ya, ketika kita menggunakan bagian-bagian dari sisi kehidupan kita gitu ya. Nah, ini menarik ya. Jadi untuk lebih dalamnya nanti boleh ditaruh di kolom chat, mana yang kepingin lebih dieksplor lagi. Kalau saya tertarik sekali dengan cerita-cerita filosofi Jawa yang tadi Mas Hanan sempat sampaikan ya. Jadi ada loh sudah terjadi yang zaman dulu. Nah ini menarik sekali sebetulnya buat kapan-kapan kalau nanti Mas Hanan punya waktu, kepinginnya eksplornya yang filosofi Jawa nih ya. Di YouTube banyak, kok cari aja di YouTube banyak. Saya kan saya juga cuma lihat di YouTube doang gitu. Cuman kayak sedikit ilustrasi apa namanya. Kayak di muka kita ada mata, hidung, telinga, sama mulut. Meskipun yang selalu ngomong mulut ngomong seakan-akan dia itu paling pintar, hebat semua. Tapi mata kan meskipun nggak ngomong, dia bekerja. Hidung bekerja, sama. Ada body, short, mind, and mind. Yang bisa ngomong cuma pikiran tuh. Ngomong seolah-olah paling pintar tuh. Tapi sebenarnya kan tanpa hati, tanpa semangat, tanpa badannya sehat, dia nggak bisa apa-apa. Sebenarnya cuma kayak mulut aja nih. Ini berfungsi, cuman mulut aja yang ngomong. Kalau di film Sun Gokong itu ada Biksu Tong yang selalu diam. Nah, akal itu si Sun Gokong. Akal itu Sun Gokong. Suka makan itu tubuh itu si patkai loh namanya, itu patkai. Patkai. Satu lagi itu Satu lagi itu ada 4 tuh kan, Sun Gokong, ada yang yang hati salah tentram, kemudian Sun Gokong itu pikiran yang selalu kayak kera, dia kan kayak kera. Ya, berlompat-lompat pikirannya ya, jadi tidak memikirkan resiko gitu, tidak pakai hati kadang-kadang. Kalau nggak dikontrol oleh si Biksu Tong, ini sehebat-hebatnya dia kalah. Tapi ada 2 lagi, saya lupa namanya tuh. Satunya suka ngeyel mulu, satunya suka makan mulu. Kan sama, ngeyel mulu itu kan si nafsu kan, spirit, hasrat kan. Dia kemana sih? Dia perjalanan menuju barat. Barat itu kan kembali yang Sul tadi, kembali yang Panjera, kembali yang mau nyari majikannya mereka itu. Bertengkar mau nyari majikan. Begitu nggak ketemu majikan, selesai itu cerita, tamat. Saya ingin mengatakan bahwa dalam setiap budaya itu semuanya punya bahasa yang berbeda-beda, tapi kalau kita
mendalami dan sebagainya. Apa yang terjadi di Eropa sekarang itu sebenarnya bisa jadi itu ilmu Jawa kuno, ilmu Cina kuno, ilmu Arab kuno, mungkin ilmu Romawi kuno sendiri juga ada yang di Eropa sana ya. Itu sebenarnya pengalian bahasa gitu. Pengalian, menurut saya ya, pengalian bahasa. Cuman kalau dulu orang berbicara satu sama lain pakai telepati, sekarang ngapain capek-capek, telepon juga selesai gitu kan. Dulu mau nujum, di sana di Surabaya sekarang lagi hujan, wah sakti gitu kan. Sekarang tinggal video call, hujan nggak? Hujan. Nah, jadi hal-hal yang dulu dalam tanda petik sudah ada, tapi bentuknya masih gaib, dalam tanda petik gaib. Itu lama-lama diterjemahkan oleh yang maha gaib itu ke akal. Lama-lama akal kenal. Lama-lama dia bikin antena. Lama-lama dia bikin pemancar. Lama-lama dia bikin speaker. Akhirnya lama-lama kelihatan. Nanti mungkin lama-lama malaikat sama setan juga kelihatan kok. Misalnya ibaratnya gitu kan. Bercanda. Nah, itu buat ekstrimnya begitulah. Lama-lama kelihatan. Apa jangan-jangan sekarang kelihatan juga ya setan-setan itu ya? Berarti efeknya ke pengembangan diri ya? Efeknya pengembangan diri, pribadi, sama ya mungkin yang lebih tinggi lagi budaya jadinya. Iya, bisa aja. Kalau saya sih cuman apa? Ya bagaimana kita bisa waras, bahagia, sehat, semangat gitu. Mau miskin, mau kaya, mau sendirian, mau rame-rame, mau di Jakarta, mau di Surabaya, itu stres gitu harus ya. Balance tetap ya. Tadi. Stres itu perlu ya, nggak perlu adalah menurut saya stres itu perlu, nggak perlu adalah stres berkepanjangan gitu kan. Sakit hati perlu, tapi sakit hati berkepanjangan. Supaya kita kalau ada stres kita bisa empati. Oh stres itu begini, jadi ngasih solusinya bisa. Karena kalau kita nggak pernah stres, susah ngasih solusi orang stres. Kita nggak pernah sakit hati susah nggak. Jadi menurut saya pribadi ya, kita kadang-kadang boleh kecewa tapi jangan sakit hati, boleh pusing tapi jangan sampai stres, boleh semangat tapi jangan geragas gitu. Geragas itu apa ya? Geragas itu apa ya? Kepingin apa? Ya benar, gerasa gerusuk ya, geragas tuh ke ya, apa ya bahasa Jawa? Ya kan badan bisa gitu. Jadi ada batasnya. Kadang kita bilang nggak pernah stres juga nggak enak juga, karena perlu stres juga. Ya betul sih, ya betul banget. Nah. Ini nggak terasa ya, KB listener kita, melalang buana tentang siapa diri kita gitu sebagai manusia ya. Memang sebaiknya balance dalam kehidupan. Apapun nanti pemaknaan atau kata yang dipahami oleh KB listener ya, silahkan untuk dapat fokusnya kepada keseimbangan dalam hidup. Nah, malam ini kita mendapatkan tadi ya pemaknaan kalau dari Mas Hanan adalah 4 kunci atau 4 key for a total life, yaitu mindset, spirit set, heart set, dan body set. Ini harus seimbang. Nah, itu ya. Jadi terima kasih nih KB listener sudah menyimak ya apa yang kita diskusikan. Dan seperti tadi saya juga mengundang KB listener, silakan loh ya, nanti dituliskan saja di komen bahasan mana yang ingin diperdalam sehingga keharmonisan hidup atau balancing hidup bisa tercapai. Nah, terima kasih nih Mas Hanan, ini sama-sama sudah berbagi ya. Jangan kapok ya untuk hadir kembali nih kalau ada ingin memperdalam lagi tentang spirit set misalnya atau heart set gitu ya. Nanti kita mengundang Mas Hanan lagi ya, Mas Hanan ya. Iya, tadi ya apa namanya dengan Mbak Lala ya, karena Mbak Lala ilmunya juga luar biasa gitu kan, dan ada beberapa hal yang memang hanya bisa disampaikan private ya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara live, karena kan tadi menurut Mas Gugus betul kan, pemahaman orang berbeda-beda. Ya betul. Karena kita tidak bisa menyampaikan semuanya, bukan tidak bisa ya, tidak pada tempatnya gitu, tidak pada tempatnya. Tadi suami istri hal-hal aja, tapi kalau dilakukan di depan bocah juga hal. Porsinya selalu mesti ada ya. Tadi analognya seperti seri Keras Sakti ya, ada Sunggukong, kemudian ada ini ya, yang umum masih bisa Tom ya. Sangcong gitu ya, Chu Fat Chai gitu, dan Saujing gitu ya. Masing-masing punya peran dan saling melengkapi gitu ya. Kalau tidak ada harmonisasi antara keempat sahabat ini, maka arah
dari kehidupan itu menjadi tidak seimbang, gitu ya. Betul. Nah, ini menarik sekali. Baik, KBL listener, kita bicara wow. Kita sudahi dulu perbincangan kita pada kali ini, dan sekali lagi kita mengundang ya, kalau mau ada komen ya yang ingin diperdalam, silakan untuk ditulis dan nanti kita akan bahas lagi di episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih Mas Hanan. Terima kasih. Terus ada yang mau ini untuk disampaikan dulu? Cukup kayaknya nih. Cukup ya. Oke, sampai ketemu lagi.